Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas satu dari mata kuliah basis data, yang dimana tugasnya tersebut adalah membuat sebuah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan langkah yang sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh tutor di e-learning. Pertama yang diketahui adalah contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dan di sini kita akan membuat entity relationship diagram dengan mengacu dengan buku materi pokok basis data. Yang pertama kita akan membuat dengan software YID. YID ini kita bisa download gratis. Yang pertama kita akan mengikuti panduannya. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Kita mempunyai 3 entity yang ada, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, pertama-tama kita akan membuat entity ini. Dan kemudian kita akan membuatnya terlebih dahulu menjadi 3. Nah, seperti ini. Kita yang pertama ada mahasiswa. Kemudian kita copy dan drag, copy dan paste. Mohon maaf. Nah, seperti ini kita katakan. Kemudian kita paste lagi untuk membuat 3 seperti ini. Nah, kita akan membuat center terlebih dahulu. Dan kemudian kita menentukan atributnya dari masing-masing fieldnya ini. Tapi terlebih dahulu kita akan mengubah ininya dulu. Di sini ada mata kuliah dan dosen. Dan kemudian kita menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Pertama, mahasiswa memiliki atribut name dan nama. Mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama mata kuliah, dan dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Dan di sini kita akan membuat atribut menggunakan shape ini. Yang mahasiswa kita memiliki name dan nama mahasiswa. Di sini mata kuliah mempunyai kode MK dan nama mata kuliah. Ini kita kode MK terlebih dahulu. Dan di sini nama MK. Di sini kita di dosen mempunyai NID atau nomor induk dosen.
dan nama dosen. Nah, kita akan meneruskan terlebih dahulu. Untuk penyambungnya kita menggunakan garis atau line sesuai dengan line-nya masing-masing. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, jika ada kesalahan seperti ini, maka kita harus escape saja. Jika ingin meneruskannya, kita hanya perlu Ctrl Shift. Atau bisa juga seperti ini. Kemudian kita ubah line-nya nanti sekaligus di akhir. Nah, cara mengubahnya kita klik dan shift. Nah, kita klik dan shift, kita ubah targetnya menjadi lurus, maka semuanya akan menjadi lurus. Oke, tahap yang kedua, yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan yang ada beserta kuncinya. Di sini ada yang di mahasiswa, mata kuliah, dosen, mahasiswa dengan mata kuliah itu diregistrasi, mata kuliah registrasi dan mengajar, sedangkan dosen dengan mata kuliah itu diajarkan. Dosen mengajarkan dengan mata kuliah sehingga tampil di atas ini kita memiliki many to many. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Hubungan mahasiswa dan mata kuliah dan mengambil. Diperlukan entitas hubungan tabel relasi bersama res kartu dana studi. Sedangkan dosen mata kuliah mengajar. Sedangkan dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. One to many atau satu titik n dari dosen ke mata kuliah. Ini atribut setiap entitas yang tadi. Nah, di sini kita akan membuat matriks relasinya dan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Dalam penambahan derajat ini, apakah antara titik tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Kita akan membuat menggunakan atribut relationship. Sini akan relationship ini kita akan ubah menjadi yang dimana dosen itu, yang dimana mahasiswa itu meregistrasi mata kuliahnya. Seperti mahasiswa memiliki kardinalitas ini satu punya banyak entry. Di sini kita sudah punya relationship-nya. Ini kurang jauh, kita akan jauhi terlebih dahulu. Kita skip saja. Nah, prinsip ini kita dari mahasiswa pertama meregistrasi. Di sini kita akan menambahkan
1. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy dan paste. Mohon maaf sebentar, ini perlu dibesarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita kasih space untuk registrasi MK-nya dan juga untuk relationship yang lain. Sepertinya ini cukup. Kita akan buat berjarak terlebih dahulu karena masih ada relationship yang lain yang perlu ditambahkan. Nah, di sini mata kuliah itu diregistrasi oleh mahasiswa. Kita copy paste lalu pindah ke tengah-tengah di antara ini. Mata kuliah dengan dosen itu mengajar atau diajarkan. Sehingga kita di sini menggunakan mengajar. Ya, di sini kita akan membuat hubungannya terlebih dahulu. Dan jika kita 3 ini, kita menggunakan yang 2. Nah, seperti kurang tepat jika menggunakan 2, jadi kita menggunakan simbol yang ini. Karena kita di sini ada 3, sehingga logo ini lebih cocok untuk digunakan relationship pengajar kepada dosen. Yang kedua, yang dosen ke pengajar, baru kita menggunakan 2 ini. Nah, kita sampai di menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Sehingga dari ringkasan kasus tadi, derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN. M per N itu banyak ke banyak. Dokter dengan mata kuliah adalah 1M. 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan KRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa merekrutasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Hingga di sini dosen menggunakan relationship mengajar karena dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Dan kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi deskriptif memiliki nilai banyak M, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari entity yang terhubung. Supaya yang menggunakan hasilnya seperti ini. Dan kita di sini perlu menambahkan registrasi mata kuliah untuk menghubungkan meregistrasi dan diregistrasi mahasiswa dan mata kuliah. Di sini kita menambahkan entity lagi. Entity di sini adalah registrasi MK. Registrasi MK di sini mempunyai sebuah atribut.
Atribut yang pertama itu ada name. Dan yang kedua ada kode MK. Ini karena registrasi mata kuliah memiliki sebuah relasi sehingga kita perlu menghubungkan registrasi MK dengan kode MK. Kita ubah terlebih dahulu, nah seperti ini. Dan kemudian kita menghubungkan registrasi MK ini dengan meregistrasi menggunakan simbol 3 ini. Karena di sini ada 3 sehingga kita menggunakan simbol yang 3 ke meregistrasi dan juga ke diregistrasi seperti ini. Dan kurang lebihnya seperti ini untuk hasil akhirnya, tampilan final dari ERT perguruan tinggi. Di sini saya juga sudah membuat hubungan yang bisa dijadikan gambaran, perlu dicat visual paradigm, kardinalitas, dan juga bentuk ERD-nya. Dan di sini saya akan rapikan terlebih dahulu biar terlihat lebih rapi. Kira-kira seperti ini untuk hasil akhir dari pembuatan ERD tentang mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan hubungannya mahasiswa dan mata kuliah dan dosen juga memiliki tiap-tiap atribut dan tiap-tiap hubungan yang berbeda. Di sini mahasiswa mempunyai atribut name dan nama mahasiswa, mata kuliah kode MK dan nama MK, dosen nomor induk dosen dan nama dosen. Dan di sini atributnya masing-masing ini dapat dihubungkan dengan relationship mahasiswa meregistrasi mata kuliah dengan menginput name dan kode mata kuliah. Setelah itu diregistrasi ke mata kuliah. Setelah dari mata kuliah mempunyai hubungan atau relationship pengajar dosen, artinya dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah kepada mahasiswanya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.